Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Saya akan membawakan renungan berjudul Indah Rencana Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, puji Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami saat ini boleh mendengarkan renungan pagi. Berikan kami hikmat yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh siap menerima berkat firman-Mu pada hari ini Tuhan, biar menjadi kekuatan bagi hidup kami semua. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Saya akan bacakan renungan mengenai indah rencana Tuhan ya. Ada di dalam Ayub. Kita buka Alkitab kita di dalam Ayub 42 ayat 2. Di sini dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin saudara ya. Kalau kita renungkan, emang benar saudara ya, bahwa tidak ada rancangan Tuhan dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup manusia. Mungkin kalau secara itu manusia mereka-rekakan yang jahat, manusia mereka-rekakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi dikatakan sini bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Saudara, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ya, di sini kalau kita lihat manusia tuh boleh merencanakan cita-cita masa depan. Ya, semuanya itu boleh kita merencanakan. Tetapi ada seringkali kita mengalami kegagalan, banyak-banyak kegagalan karena yang dikatakan rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Ya, tapi rencana Tuhan dan rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Seringkali kita mengalami kegagalan dalam satu perjalanan hidup kita. Kita misalnya kita mau mencapai sesuatu, mencapai cita-cita kita, tapi kita gagal di tengah jalan. Dan pasti biasanya tuh ada yang putus asa, ada yang berhenti, ada yang apa, dan terlalu banyak komen-komen yang kita dapatkan ya saudara ya. Segala cita kalau manusia itu bisa gagal, tetapi saya yakin dan percaya, kita harus yakin dan percaya bahwa kita anak-anak Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita ya saudara. Apapun itu ya tidak pernah gagal karena dia memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, kalau kita merencanakan, kita cita-cita boleh merencanakan ini yang indah-indah tuh boleh ya semua ya. Tidak ada satu larangan, tetapi yang pasti harus sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, harus sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang kita ucapkan, harus kita ucapkan dengan iman. Sehingga itu yang akan terjadi dalam hidup kita ya saudara ya. Kalau rencana manusia itu bisa gagal, kalau rencana Tuhan pasti ujungnya itu akan pasti baik. Kalau belum kita ngelihat kebaikan Tuhan di ujung masalah itu, berarti itu belum tuntas, masih koma, belum titik saudara ya. Belum titik, masih ada kelanjutannya. Mungkin pada di satu posisi kita mengalami hal namanya tertekan, banyak tekanan, banyak apa, itu namanya kita masih di kondisi di pertengahan. Ya, jangan pernah menyerah, maju terus bersama Tuhan, dan pasti ujungnya, kita harus ada di ujungnya, itu ujungnya pasti indah buat kita, dan pasti ujungnya membawa kebaikan dalam hidup kita ya. Jadi di dalam Tuhan tuh pasti ada kepastian saudara ya. Jadi mengiring Tuhan selalu dengan setia pasti ada kepastian, dan apapun yang terjadi kita yakini bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita ya saudara. Di sini pada dasarnya rencana Tuhan indah, dia akan bisa memulihkan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang itu pada saat proses itu Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kita harus mengalami proses. Ya, proses itu dimana kita jangan pernah menyerah sebelum rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Seringkali yang kita menyerah karena mungkin kita mengalami berkali-kali kegagalan sehingga akhirnya kita putus asa. Tetapi di sini kalau kita mau melihat rencana Tuhan itu indah, teruslah kita mau dibentuk dan diproses Tuhan sehingga penyempurnaan itu Tuhan akan buat dalam hidup kita melalui berbagai proses. Jadi proses kehidupan itu adalah kita bagaimana kita kalau bagi saya ya saudara ya, masalah itu merupakan satu batu loncatan buat saya sehingga saya boleh semakin kuat berpegang teguh sama janji firman Tuhan, berpegang teguh pada iman saya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena bagi saya masalah itu yang datang, yang Tuhan izinkan datang itu membuat kita semakin melekat kepada Tuhan ya saudara. Itulah mungkin yang kita bacakan dalam renungan pagi hari ini, itulah yang saya dapatkan. Dan pada saatnya kalau kita
melihat masalah boleh terjadi, tapi masalah pasti membawa kedewasaan dalam hidup kita ya saudara. Dan ujung dari setiap masalah, ujung dari setiap masalah apapun itu adalah menyempurnakan. Tuhan ingin menyempurnakan hidup kita untuk lebih lagi kepada Dia. Tuhan ingin memakai hidup kita itu seturut kehendaknya, dan sehingga kalau kita berjalan seturut dengan rencana Tuhan ya saudara ya, kita akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dimanapun kita ditempatkan, kita berada, itu kita akan melihat banyak kebaikan-kebaikan dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita ya saudara. Jadi biarlah Tuhan tuh menerima kita, hidup kita apa adanya. Dia mau menerima, mau seburuk apapun masa lalu kita, seburuk apapun, Dia melihat hati kita, menerima apa adanya. Tetapi berbeda dengan manusia ya saudara. Mungkin kalau manusia mengasihi seseorang atau dekat kepada seseorang itu karena ada apa-apanya atau ada maunya, orang bilang. Tetapi kasih Tuhan luar biasa tanpa batas. Dia menerima manusia itu apa adanya saudara ya. Jadi yang Tuhan mau lihat tetap teguh dalam masalah, sehingga rencana Tuhan itu tidak gagal dalam hidup kita. Terus ada di jalur Tuhan. Nah sini renungan saat ini lagi kita akan belajar mengenai siapa aja yang dapat menerima rencana Tuhan itu yang indah. Semua orang pasti mau ya mendapat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Tetapi siapa-siapa aja orang yang akan mendapatkan rencana Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Di sini ada 4 ya. Saya bacakan adalah orang-orang yang dapat mengalami dan mempunyai rencana yang besar itu. Yang pertama adalah orang-orang yang taat dan sabar. Tuhan suka kepada orang yang taat dan sabar dan orang yang mau belajar terus. Ya, jadi kadang-kadang menghadapi satu masalah kita berhenti di situ. Tetapi percayalah, kalau kita belum melihat kebaikan, kita harus terus berusaha dan dimulai dengan maju terus dan mau belajar terus serta sabar. Ya, orang yang tangguh, orang yang teguh adalah orang yang kuat, adalah orang yang mampu menghadapi masalah. Jadi belajar di dalam masalah itu bukan lari dari masalah, tetapi belajar dari permasalahan yang kita hadapi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama adalah maju terus, belajar dan sabar. Hendaknya hidup kita tuh semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mau belajar lebih lagi ya. Yang kedua adalah orang yang mempunyai mental baja, mempunyai mental pahlawan. Dia bukan seorang dikatakan seorang pengecut, seorang penyebar hoak ataupun penjilat ataupun hal-hal yang lain yang tidak baik. Tetapi harus mempunyai mental seorang pahlawan, artinya berjuang terus sampai titik akhir. Jangan kita mundur dalam iman, jangan kita menyerah ya saudara ya. Jadi orang yang harus mempunyai mental pahlawan. Namanya kebenaran itu pasti harus diperjuangkan ya saudara. Kebenaran itu satu kebenaran, satu nilai-nilai kehidupan yang layak, yang harus kita perjuangkan sampai kapanpun ya saudara. Jadi orang yang menabur, saya percaya firman Tuhan bahwa orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Itu janji firman Tuhan. Jadi teruslah kita mempunyai mental seorang pejuang yang tanpa menyerah ya saudara. Yang ketiga adalah orang yang selalu dipenuhi hikmat. Orang yang dipenuhi hikmat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi orang yang menerima rencana Tuhan yang indah adalah, yang ketiga adalah orang yang selalu hidupnya penuh dengan hikmat. Hikmat itu kita dapatkan dari mana? Hikmat itu kita dapatkan daripada saat kita dekat sama Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Sehingga disitulah Tuhan akan memberikan kita hikmat-hikmat yang luar biasa. Yang kadang-kadang saya juga alamin, saya banyak masalah pergumulan, tetapi saya kalau udah gak sanggup, udah gak bisa, udah mentok, sebelum mentok saya juga udah belajar berusaha, apapun masalah kita sekecil apapun, bawa kepada Tuhan dulu ya. Karena di dalam Tuhan pasti kadang-kadang kalau lagi gimana di hati Tuhan memberikan hikmat akan bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Ya bagaimana kita menjalani atau menuntaskan masalah itu. Semua kita perlu hikmat Tuhan saudara. Jangan kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan sendiri sehingga pentok sana pentok sini, ujung-ujungnya bukannya masalah selesai malah tambah masalah baru ya, tapi ujung-ujungnya hendaklah setiap masalah itu kita bawa dulu sama Tuhan. Tuhan yang pasti akan memberikan hikmat pada kita. Ya. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur, ya, tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur meskipun hasil tidak baik ataupun hasil mengecewakan, tetaplah bersyukur. Yang keempat adalah yang hidupnya selalu menjadi kesaksian atau saksi Tuhan di mana Tuhan berada. Jadi biarlah hidup kita menjadi kesaksian ya. Kita boleh memberitakan tentang kebaikan Tuhan di hidup kita melalui
banyak orang-orang yang kita jumpain. Dimanapun kita berada jadi berkat dan jadi teladan buat mereka. Menjadi saksi Tuhan, itu yang Tuhan mau. Sehingga kabar berita Tuhan, kabar kebaikan, kabar Injil diberitakan. Dan mereka boleh mendengar siapa Tuhan kita. Itulah saudara, orang-orang yang akan mengalami, orang-orang yang akan mengalami rencana Tuhan yang besar ya saudara ya. Demikianlah renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Dan kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Saat ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu boleh menjadi kekuatan kehidupan dalam hidup kami semua ya Bapa. Boleh sebentar kami beraktivitas, Tuhan tolong dari pagi hari ini hingga sore nanti dan pulang nanti. Tuhan berkati dalam kesehatan dan perjalanan pulang kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh lewati pagi ini bersama dengan Engkau dan hari-hari selanjutnya kami boleh tetap ada di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi.